ini kebangun karena ngedenger suara odong-odong di depan rumahnya. Pasti intip, ternyata emang ada odong-odong. Seneng banget bocil ini langsung keluar dan minta naik kuda-kudaan sama abangnya. Tapi tiba-tiba aja emak anak ini teriak-teriak dari dalam rumah. Dia langsung nyamperin anaknya dan membawa anak itu kembali ke dalam rumah. Ternyata guys, yang dinaikin anak itu bukan odong-odong, tapi keranda mayat guys. Karena anak ini tidurnya nggak baca doa, jadi digangguin hantu. Anak ini selalu bilang kalau dia tuh punya adik. Padahal semua orang tahu loh kalau dia itu anak tunggal. Ada seorang ibu di pinggir jalan. Dia kelihatan bingung begitu. Ibu itu terlihat celingukan seperti mencari alamat. Nah, dia nurunin kan tas yang besar, seperti mengeluarkan sesuatu dari tas. Nggak ada sih yang dikeluarin, cuman ngebuka tas doang. Udah gitu ditutup lagi. Sampai di rumah si ibu ini pesan sama anaknya. Katanya pintu rumah jangan ditutup, soalnya adiknya mau pulang. Padahal hari sudah larut malam. Bener saja, sekitar jam 1 malam ada sesosok makhluk kecil nih guys masuk ke dalam rumah ibu itu, dan sosok makhluk kecil itu memberikan sejumlah uang. Jadi guys, yang dimaksud adik oleh anak tadi itu ialah tuyul yang dipelihara oleh ibunya. Dan si ibunya ini setiap sore selalu memasukkan tuyulnya ke dalam tas, dan si tuyul akan diturunkan di depan rumah yang akan diambil uangnya. Lihat deh, matanya melotot gitu ya. Iya, bau dari mulutnya juga bau bangke. Cerita seram guys, lanjut nonton ya. Seperti biasa, ibu ini tiap pagi jualan di pasar kan. Dan setiap hari dia harus nyisihin duit 20.000 untuk anaknya. Nah, anak ini datang ke pasar pas siang hari. Hari itu dagangan si ibu sepi kan. Ibu ini cuma bisa ngasih untuk anaknya 15.000. Anaknya nggak terima nih, marah-marah sama ibunya kan. Dia tendangin semua barang dagangan ibunya. Dan sambil memaki ibunya, anak itu pergi. Kaget dong, tahu-tahu ada mobil kencang langsung nabrak si anak. Anehnya anak ini nggak luka apa-apa. Nah, tapi guys, walaupun anak ini selamat dan hidup, dia terlihat seperti sedang sekarat. Matanya melotot seperti ketakutan dan mulutnya mengeluarkan bau bangkai. Dan setelah 15 hari, anak itu baru meninggoy. Ada bocil cewek lagi asik main ayunan. Padahal teman-temannya semua udah pada balik pulang nih. Tinggal deh dia sendirian di taman bermain itu. Nah, lagi asik main ayunan di sampingnya gerak-gerak sendiri kan. Heran kan, jadi merinding nih. Akhirnya si bocil mutusin untuk balik pulang juga. Tapi tunggu dulu, tahu-tahu ada yang megang tangannya. Nah, kata anak itu si bocil nggak usah pulang. Main aja dulu di situ, ditemenin sama anak itu. Akhirnya bocil cewek ini lanjut juga deh mainnya. Singkat cerita udah maghrib kan. Akhirnya si bocil cewek ini pulang kan. Tapi malamnya si bocil cewek ini sakit, demam. Nah, yang anehnya di seluruh kulitnya ada ruam biru kehijau-hijauan begitu. Dan bocil ini jadi sering mengigau, ngomong gak jelas. Jadi sebenarnya guys, pas tadi dia main sendirian di lapangan, ada seorang anak yang datang, itu ternyata hantu guys, yang memang pengen main sama bocil itu. Lihat deh sepatu anak ini sudah jelek dan sobek-sobek. Nah, temennya ada yang mau bantu kan ngasih dia sepatu. Tapi ada syaratnya nih. Anak ini harus bersihin kamar mandi temennya ini selama 1 bulan sehabis pulang sekolah. Karena pengen sepatu baru, akhirnya anak ini mau dong. Setiap pulang sekolah dia selalu bersihin kamar mandi temennya. Waktu berlalu akhirnya udah sebulan nih. Tapi ternyata temennya bohong guys, dia cuma ngeprank. Kasian banget, akhirnya anak ini jatuh sakit dan meninggoy. Tapi temennya ini sama sekali nggak punya rasa bersalah. Hingga pada suatu hari temennya ini lagi nyebrang jalan. Dia ketabrak guys. Lukanya cukup parah sampai akhirnya kakinya harus dipotong. Ya, akhirnya temennya ini juga nggak bisa pakai sepatu baru. Makanya jangan jahat sama orang ya guys. Kelihatan kan ada 2 orang bocil lagi asik main lari-larian nih di kebun tebu. Nggak lama salah satunya jatuh karena tersandung sesuatu. Pas diperhatiin ternyata rambut yang sangat panjang guys. Nah, belum juga si bocil bangun, rambut ini langsung narik kakinya. Bocil ini coba melepaskan diri tapi nggak bisa dan diseret masuk oleh si rambut ke dalam kebun tebu. Nah, si bocil yang satunya kabur lari ke rumah, memberitahu orang tua mereka. Dengan dibantu para warga, akhirnya mereka mencari bocil itu. Dan sampai maghrib tiba belum juga ketemu guys. Kasihan, mereka nggak tahu aja padahal bocil itu ada di antara sela-sela batang tebu. Tapi mereka nggak bisa lihat bocil itu.
Perhatiin guys, dari baru lahir, bayi ini udah dikelilingin sama hantu. Bahkan nih ya, ternyata dia tumbuh jadi gadis kecil yang bisa ngelihat hantu. Pas lagi jalan sama ibunya, katanya dia ngeliat ada seekor anjing. Dielus-elus tuh, padahal anjingnya tuh hantu. Sampai suatu hari, bocil ini lagi senang karena mau ngerayain ulang tahunnya yang ke-9. Dia nyalain lilin kan, dia baru sadar asap lilinnya kok nembus ke tubuh ibunya. Jadi ibunya ini ternyata tadi ngalamin kecelakaan pas pulang. Dan karena anaknya ini punya kemampuan spesial, arwahnya si ibu datang untuk terakhir kali ngasih pesan supaya anaknya selalu jaga diri dan hidup dengan baik. Bocil ini cuma bisa nangis. Dia nggak nyangka kalau pada akhirnya dia harus ngeliat sendiri kepergian arwah ibunya. Jadi ceritanya ada 2 orang cowok mau pergi ke sebuah desa. Dan seramnya mereka harus melewati hutan terlarang dulu untuk sampai ke desa itu. Ketika akan memasuki hutan, 2 cowok ini dicegat oleh seorang kakek-kakek. Katanya mereka nggak boleh masuk hutan pada sore hari karena berbahaya. Tapi karena 2 cowok ini pengen buru-buru, mereka nggak pedulikan apa kata si kakek. Nah, sampai di tengah hutan mereka dengar suara gamelan guys, dan melihat seseorang sedang menari-nari di antara pepohonan. Pasti deketin ternyata. Aneh banget nih, semenjak dia mungut kucing di pinggir jalan, temannya nggak ada yang mau main lagi ke rumahnya. Sempet ditanyakan kenapa nggak mau main, tapi temennya pada diem aja nggak ngasih jawaban. Nah, sore itu dia coba iseng nih foto-foto selfie sama kucingnya. Kaget banget kan pas dia lihat hasil foto selfie di HP-nya. Ternyata yang dia gendong bukan kucing guys, tapi hantu kecil menyeramkan. Jadi ternyata temennya nggak mau datang lagi ke rumahnya karena yang mereka lihat di rumah cewek ini itu bukan kucing melainkan hantu kecil. Ya jadi mereka takut kan, nggak mau main lagi.